Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 11, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi transport membran. Jika pada materi sebelumnya kita membahas transport pasif, pada materi kali ini kita akan membahas transport aktif. Transport aktif adalah kebalikan dari transport pasif. Kita mengingat kembali ya materi sebelumnya bahwa transport pasif tidak menggunakan ATP atau tidak menggunakan energi. Lalu pada prinsipnya transport pasif menggunakan prinsip difusi. Ya, kita ingat bahwa ketika kita mendengar kata difusi, maka pada prinsipnya pada air yang diberi sirup, maka sirupnya akan menyebar. Jadi, memindahkan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Lalu untuk transport aktif, yaitu memindahkan zat dari daerah di mana konsentrasi rendah ke daerah di mana konsentrasinya tinggi. Jadi, kebalikannya ya, sehingga melawan gradien konsentrasi. Dan untuk melawan gradien konsentrasi tersebut, maka ia memerlukan energi. Dan pada transport aktif, sumber energi utama yang dimanfaatkan adalah ATP. Nah, sekarang kita lanjut ke transport aktif. Transport aktif menggunakan karier. Karier itu yang warna coklat-coklat ya, di antara membran-membran. Dan ion yang sering kali menggunakan transport aktif merupakan ion sodium atau Na+, ya, dapat dilihat pada gambar, dan ion potasium atau K+. Dan karier yang mentransfer sodium dan potasium tersebut biasanya disebut dengan nama pompa NaK. Baik, sekarang kita lanjutkan pada pompa NaK. Sebelum Ibu menerangkan mengenai mekanisme pompa NaK, alangkah lebih baik kita mengenali bagian-bagian yang telah digambarkan pada slide. Di sini ada bagian ekstraseluler atau di luar sel di bagian atas dan intraseluler atau di dalam sel di bagian bawah. Lalu di bagian sebelah kanan itu ada tanda ya, plus minus. Nah, itu lambang dari konsentrasi. Yang artinya pada warna merah, Na atau sodium konsentrasinya tinggi di ekstraseluler dan pada daerah intraseluler ia konsentrasinya rendah. Lalu pada K+ yang berwarna kuning, kebalikan dari Na, ia konsentrasinya tinggi di intraseluler dan di ekstraseluler ia konsentrasinya rendah. Lalu pada sel membran itu memiliki kepala dan memiliki ekor. Dapat dilihat ya, kepalanya di sana digambarkan dengan lambang bulat dan ekornya ada di dalam ya, ekor. Dan ekornya itu bersifat hidrofobik atau takut air, jadi tempatnya di dalam. Lalu yang hidrofilik adalah kepalanya, maka ia di luar. Hidrofilik adalah suka air. Lalu sodium Na digambarkan dengan bentuk segi 6, warnanya orange. Dan potasium atau K+ digambarkan dengan bentuk oval berwarna kuning. Selanjutnya pada karier warnanya coklat, karier itu yang membawa masuk Na atau memindahkan Na. Nah, di sana digambarkan ada 4 ya, digambar ada 4. Lalu ATP atau energi yang berbentuk segitiga warna biru muda, ATP. Lalu yang 3 itu adalah fosfid.
yang 3 berwarna biru tua. Baik, kita masuk pada mekanismenya. Hal pertama yang kita ketahui adalah Na+ konsentrasinya rendah di intraseluler atau di dalam sel, namun konsentrasinya tinggi di daerah ekstraseluler. Dan pompa NaK ini ingin membawa sodium atau Na+ dari daerah intraseluler ke daerah ekstraseluler melawan gradien konsentrasi. Karena dalam transport aktif ini, perpindahan zat dari yang konsentrasinya rendah ke tepat daerah yang konsentrasinya tinggi. Jadi untuk sodium atau Na+ akan dibawa pompa NaK dari daerah intraseluler ke daerah ekstraseluler melawan gradien konsentrasinya. Sedangkan untuk potasium, konsentrasinya rendah di daerah ekstraseluler dan ia konsentrasinya tinggi di daerah intraseluler, kebalikan dari Na. Pompa NaK ini akan membawa K+ atau potasium dari daerah ekstraseluler ke daerah intraseluler melawan gradien konsentrasinya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, hal pertama yang dilakukan oleh pompa NaK ini adalah menangkap 3 buah ion sodium, ya, dapat dilihat pada gambar pertama karier dari bagian sebelah kiri, menangkap 3 buah ion sodium dari daerah intraseluler, lalu pompa NaK mengambil 1 buah fosfit pada gambar karier yang kedua dari sebelah kiri dari ATP. Ya, jadi warna yang biru muda itu adalah fosfit diambil oleh karier sehingga ATP akan menjadi ADP. Jadi ATP itu fosfitnya 3 sedangkan ADP fosfitnya 2 karena sudah diambil 1 maka menjadi ADP. Dan dari reaksi tersebut, pompa NaK ini mendapat energi agar ia dapat berubah bentuk. Lalu ia akan melepas Na ke daerah ekstraseluler. Jadi berubah bentuk ya, yang awalnya terbuka di daerah intraseluler karena sudah mendapatkan energi dari ATP, maka berubah bentuk sehingga dapat memindahkan Na dari intraseluler ke ekstraseluler. Dan yang terjadi berikutnya adalah 2 ion potasium dari daerah ekstraseluler akan ditangkap oleh pompa NaK. Jadi setelah Na dipindahkan ke ekstraseluler, potasiumnya ditangkap oleh karier. Dapat dilihat pada karier nomor 3 dari kiri ya. Lalu fosfit yang tadi dipegang oleh pompa NaK akan dilepas. Sehingga pompa NaK akan kembali seperti awal dan ion K akan dilepas ke daerah intraseluler. Jadi fosfit akan dilepas kembali. Selanjutnya karier akan berubah bentuk seperti semula, yaitu di bagian intraseluler yang terbuka. Jadi potasium dipindahkan ke daerah intraseluler. Jadi mekanisme tersebut adalah satu siklus, dan siklus tadi akan terus berulang, dan itulah yang dinamakan transport aktif. Dari transport aktif yang telah Ibu paparkan sebelumnya, mungkin kita bertanya-tanya ya, mengapa ion K+ dan Na+ menggunakan transport aktif? Jadi di sini akan Ibu paparkan manfaat dari ion K+ dan Na+ bagi sel, baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Yang pertama, konsentrasi ion K+
yang tinggi sangat diperlukan untuk sintesis protein, glikolisis, fotosintesis, dan proses vital lainnya. Yang kedua, keberadaan ion Na+ dan K+ berperan untuk mengendalikan pengaturan osmosis. Ion Na+ dan K+ penting untuk memacu transport aktif bagi zat-zat lain, seperti glukosa dan asam amino. Salah satu contoh dari transport aktif pada sel yaitu transport glukosa. Ion Na+ dan K+ diangkut secara aktif oleh sel melalui protein membran dengan menggunakan energi pengaktifan. Energi tersebut berasal dari ATP yang menghasilkan senyawa ADP, gugusan fosfat, dan energi. Energi yang diperoleh digunakan untuk mengikat gugusan fosfat dengan glukosa sehingga terbentuklah senyawa glukosa fosfat. Senyawa terakhir inilah yang mampu menembus membran plasma karena mengikat energi pengaktifan. Baik, kita lanjut pada endositosis dan eksositosis. Dapat dilihat pada gambar ya perbedaan antara endositosis dan eksositosis. Pada pada awalnya zat-zatnya berada di luar sel, lalu masuk ke dalam sel, dan sebaliknya pada ekso, zat-zatnya berada di dalam sel, selanjutnya dikeluarkan di lingkungan sel. Jadi pengertian dari endositosis adalah proses memasukkan zat melalui membran. Sedangkan eksositosis merupakan proses mengeluarkan zat melalui membran. Peristiwa tersebut banyak terjadi pada organisme bersel satu, seperti amoeba, paramecium, dan sel-sel tertentu dari tubuh vertebrata, termasuk sel darah putih. Contoh dari endositosis yaitu pada saat sel hewan memasukkan zat makanan atau sel darah putih yang menangkap kuman penyakit. Peristiwa sel darah putih yang menangkap kuman penyakit disebut dengan fagositosis. Dapat dilihat pada gambar contohnya. Contoh peristiwa dari endositosis yaitu saat amoeba menangkap makanan. Jadi memasukkan zat ke dalam sel. Selanjutnya, eksositosis di dalam sitoplasma biasanya dilakukan oleh beberapa organel seperti vakuola atau granula. Contoh eksositosis terjadi saat sel mengeluarkan zat sisa ataupun getah. Misalnya pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi. Contoh lainnya dapat dilihat pada gambar ya. Di sana ada neuron atau sel saraf. Sel saraf ini juga menggunakan eksositosis untuk melepaskan sinyal kimiawi. Ya, dapat dilihat ya di sana sinyal kimiawi digambarkan dengan bulatan-bulatan dan dilepaskan. Nah, ini tujuannya untuk merangsang neuron lain atau sel otot. Baik, kita kembali pada materi osmosis. Perlu diingat kembali ya bahwa osmosis itu pergerakannya adalah dari zat pelarutnya atau air. Pergerakannya yaitu pada zat pelarut yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang pelarutnya konsentrasinya rendah. Nah, ini konsepnya harus dipegang. Selanjutnya, pada osmosis itu ada beberapa peristiwa yang mungkin terjadi dan dapat dilihat pada slide ya, di gambar bagian tengah yang ada larutan isotonik, ada tulisan isotonik di situ. Selnya berbentuk normal.
Jadi isotonik itu apa? Larutan isotonik adalah suatu larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang sama, tekanan osmotik yang sama, seperti larutan yang lain, sehingga tidak ada pergerakan air. Jadi dalam intraseluler dan ekstraseluler dalam keadaan seimbang, sehingga selnya berbentuk normal. Selanjutnya dapat dilihat pada sebelah kiri, di sana ada peristiwa krenasi. Dari gambarnya sudah terlihat ya bahwa krenasi adalah pengkerutan. Nah, jadi selnya mengkerut. Nah, peristiwa krenasi adalah keadaan di mana sel hewan ditempatkan pada larutan hipertonik sehingga mengalami pengkerutan sel karena air yang ada di dalam sel menjadi keluar. Jadi, di lingkungan luar sel di sini larutannya hipertonik. Hipertonik artinya konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Ketika konsentrasi zat terlarutnya tinggi, berarti konsentrasi pelarutnya menjadi rendah. Sehingga di dalam sel yang konsentrasi zat pelarutnya atau airnya itu lebih tinggi, maka ia akan berpindah ke konsentrasi pelarut yang rendah. Jadi airnya keluar sehingga sel mengalami pengkerutan. Baik, selanjutnya kita melihat pada gambar sebelah kanan. Di sana ada peristiwa hemolisis. Dan hemolisis ini biasanya terjadi pada sel darah merah. Hemolisis artinya pecah. Jadi hemolisis artinya kerusakan membran sel darah merah yang menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. Jadi, ini kebalikan dari peristiwa krenasi ya. Kalau krenasi, daerah luar selnya itu hipertonik. Kalau hemolisis, daerah luar selnya hipotonik. Hipotonik artinya konsentrasi zat terlarutnya rendah atau konsentrasi pelarutnya, airnya lebih tinggi. Nah, jadi karena lebih tinggi zat pelarutnya, konsentrasi zat pelarutnya yang ada di luar sel daripada yang di dalam sel, maka air yang berada di luar sel itu masuk ke dalam sel. Karena di dalam sel menjadi berlebih ya, maka akhirnya menjadi pecah. Baik, sekarang kita lanjutkan peristiwa osmosis yang mungkin terjadi pada sel tumbuhan. Dapat dilihat pada gambar ya, untuk normalnya dari sel tumbuhan ada di gambar yang tengah. Bagian luarnya itu adalah dinding sel dan di bagian dalamnya adalah membran sel. Lalu kita lihat pada gambar sebelah kiri ada peristiwa plasmolisis. Peristiwa plasmolisis adalah terlepasnya membran sel dari dinding sel tumbuhan karena sel ditempatkan pada larutan hipertonik. Sama konsepnya ya seperti sel hewan tadi, jika hipertonik menyebabkan krenasi. Jadi ini juga sama seperti krenasi, sehingga membran selnya menjadi mengkerut ya, dan akhirnya terlepas dari dinding sel. Jadi peristiwa terlepasnya membran dari dinding sel disebut plasmolisis. Selanjutnya kita lihat pada gambar sebelah kanan ada peristiwa turgid. Turgid adalah keadaan sel tumbuhan yang membengkak karena air masuk ke dalam membran sel. Jadi sama konsepnya ya seperti hemolisis. Jadi turgid ini air-airnya masuk sehingga menjadi membengkak. Membran selnya membengkak.